RT Bapak Haji Janang ingkang kula hormati Bapak Tahir Mushola Bapak Ibu ingkang kula hormati sedaya bapak-bapak warga RT 4 RW Kansal lan ingkang kula hormati sedaya ibu-ibu warga RT 4 RW Kansal lan boten support adik-adik, mas-mas, bapak ingkang kula banggaken. Sekitar monggo kita raosaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita saged kepal wonten ing enjing siang punika wonten ing acara silaturahmi lan halal bihalal warga RT sekawan RW Kansal. Kali-kalipun salawat ugi salam kita aturkan dumateng junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sajong-sajong syafaatipun bijang wonten yaumil qiyamah amin. Terkait susunan adicara ingkang badhe kita lampahi sareng-sareng wonten ing enjing siang punika. Adicara ingkang pertama niku pembukaan. Adicara ingkang kapitan kalian Bapak Irfani. Kaping 3 sambutan saking Bapak Ketua RT. Kaping 1 ikrar silaturahim saking Ibu Sri Agus Sabto. Mangkin kaping kalipun saking Bapak Timbul selaku Tahir Mushola. Mangkin dilanjut adicara ingkang kaping gangsal niku penutup kalian musyawarah antar warga RT sekawan RW Gangsal. Monggo enjing siang punika anti wawasan suratul Fatihah kula dherekaken. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha illahi ta'ala wa la hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi ni'mah wa Fatihah. Mugi-mugi kanthi wasilah Al-Fatihah menika saged dadosaken keberkahan wonten ing diri kita masing-masing. Mlebet acara kaping kali punika hikmah halal bihalal ingkang badhe disampaikan kalian Bapak Irfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladhi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, jajaran pengurus takmir mushola Baitul Salam, Hadratul Muhtaramin, Ketua RT beserta jajaran pengurus yang saya hormati, Bapak dan Ibu keluarga besar RT 4 RW 5 beserta
anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di majelis di mushola yang penuh dengan keberkahan, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan yang diberikan oleh Allah akan kita gunakan, kita manfaatkan untuk beribadah. Salah satunya adalah ibadah silaturahmi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 Syawal, insya Allah keluarga besar RT 4 RW 5 sami bunga nggih. Sami bunga boten? Sami bunga, sami seneng, sami sumringah, termasuk bunga panjenengan, bunga kita sedaya, mudah-mudahan termasuk bunga yang mendapatkan kemenangan. 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa beserta ibadah-ibadah yang lainnya di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan kita semua dosa yang pernah kita lakukan akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Disempurnakan termasuk dalam salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hasil akhir dari perjuangan kita selama bulan Ramadan adalah kita diharapkan, kita diperintahkan, kita diajak oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang bertakwa, manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena puasa termasuk salah satu media untuk mengingatkan, makanya di situ ada tambih, ada ya-nya itu ya tambih, ya, nah, itu ya-nya ya tambih. Tambih itu pengeling-eling. Jadi menungsa karena cokan kelalen dieling nang Gusti Allah, maka di situ menggunakan huruf ya, namanya ya tambih, ya pengeling-eling. Diingatkan oleh Allah agar kita melaksanakan puasa sebagaimana orang-orang terdahulu, yang hasil akhirnya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah kita dicap sebagai orang yang bertakwa, ada ayat yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita menuju kepada ampunan Allah. Agi-agi cepat-cepat rasa kesuwen gitu. Kon ganwa pada cepat-cepat menuju kepada ampunan Allah. Karena janji Allah setelah kita menyegerakan diri untuk menuju kepada ampunan Allah, janji Allah niku mir rabbikum jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Janji Allah adalah Allah akan menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lagi umai dewek misalkan duit tanah 15 ubin termasuk is omber gimana. Nah napa malih arep diri surga sing luase seluas langit dan bumi. Ini janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi ana syaratnya, jadi ana syaratnya orang mau sekedar
Sampean takwa, ya takwa, aku ya takwa. Sampean iman, iya iman, aku ya iman. Tapi ada syaratnya. Napa syaratnya? Syarat yang pertama disebutkan dalam ayat niku, dilanjutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri orang yang kepengin mendapatkan surga seluas langit dan bumi adalah yunfikuna fis sirri wad-dharra. Monggo sareng-sareng kita berinfak, bersedekah, beramal jariah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Misalkan wonten kotak amal, teng mushola, teng masjid, wonten pembangunan mushola, pembangunan masjid, kemudian wonten pembangunan pondok pesantren, kemudian wonten hak-hak orang lain yang ada pada diri kita. Maka kemarin kita sudah menyempurnakan yang namanya zakat fitrah dan juga mungkin zakat mal, zakat benda, zakat harta benda untuk diberikan kepada para mustahik, kepada orang-orang yang punya hak mendapatkan, termasuk fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil dan lain-lain, termasuk tiang ingkang kathah utange, wong sing akeh utange itu termasuk juga punya hak untuk mendapatkan zakat. Tapi wong sing ya diutang kabeh pian. Sing PNS juga duwe utang, malah kadang-kadang PNS utangnya lebih gede gitu kan. Bisa lebih gede anak jaminan SK-nya di sekolah nanang BRI ini Pak Bahar ngantos 15 tahun, durung 15 tahun ditawani maning, diperpanjang. Melihat umur tesih keton dawa, wah diperpanjang maling. Jadi PS pun, TNI, Polri, pegawai juga akeh utangnya. Takon Pak Kaji Selamat niko, kata saya pun pensiun dan wis lunas dia nggih Pak Kaji. Alhamdulillah. Itu ya orang duwe hak zakat, terus kemudian nek PNS utangnya akeh duwe hak menerima zakat napa mboten ya, ini mboten. Artinya orang-orang yang hutangnya banyak ya orang-orang yang memang untuk kebutuhan hidupnya dan memang orang itu tidak punya penghasilan yang tetap. Ciri-ciri yang kedua nggih menika wal kadhiminal ghaidh. Niku kita disuruh untuk jaga rasa amarah, disuruh untuk mengendalikan rasa marah, baik marah kepada keluarga maupun marah kepada lingkungan kita. Karena dengan menjaga rasa marah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk di situ utamanya adalah perbuatan yang tidak baik secara sosial masyarakat. Maka kendalikan rasa amarah termasuk bagian dari orang-orang yang lil muttaqin. Yang ketiga menika wal afina anin nas, pada saling memaafkan di antara manusia. Nah ini termasuk salah satu media untuk saling memaafkan sesama manusia. Apa artinya wingi traweh niki Pak Lurah niki nganti traweh namburi terus atau nangarep. Tapi bisa namburi karena jaga keamanan. Jadi men bocah-bocah orang pada berisik gitu. Traweh namburi terus karo Pak Kaji RT, tapi niatnya niat jaga keamanan. Pak Tumbel nangarep terus tujuannya nyontoni sing nom-nom. Jadi semua itu berperan, baik di baris depan, di baris belakangnya itu semuanya ada perannya. Nah, ini media
untuk saling memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Apa artinya tarawih? Apa artinya puasa? Apa artinya sahur? Apa artinya sedekah di bulan suci Ramadan? Kemudian dikasih kesempatan oleh Allah di bulan Idul Fitri di tanggal 1 Syawal kita tidak saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Maka momen ini kita gunakan untuk saling memaafkan karena sekarang eranya sudah beda. Kita sudah tidak mungkin berkunjung dari rumah ke rumah, gimana? Aku harus mengenai Pak RT di orang kober, badan rumahnya jejeran. Aku harus mengenai Pak Bahar ya orang kober, badan rumahnya jejeran. Pak Bahar dahar, krungu suara piringnya, tapi karena orang kober sehingga orang bisa ketemu. Tapi dengan adanya media seperti ini setiap tahun kita lakukan, mudah-mudahan akan menjadi sebuah media saling memaafkan dan tidak mengurangi rasa khidmah kita, tidak mengurangi substansi kita dalam acara silaturahmi, yaitu halal bihalal menurut versi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kumpul di sini tidak hanya sebatas duduk-duduk, kemudian pada pamer-pameran klambi anyar, pamer-pameran kudung anyar, pamer-pameran sarung, itu boten. Tapi yang penting adalah bagaimana nanti kita melaksanakan silaturahmi halal bihalal secara bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua nanti akan kembali kepada fitrah yang nantinya akan mendapatkan kesempurnaan setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, setelah orang itu melaksanakan sedekah, kemudian melaksanakan pengendalian diri, kemudian saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, maka janji Allah adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat senang sekali, suka sekali kepada orang-orang yang berbuat kebagusan, orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini termasuk kita sedang melaksanakan perbuatan kebajikan. Mudah-mudahan kumpul kita betul-betul mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, atas nama pribadi dan keluarga saya pribadi, apabila selama ini bergaul dengan panjenengan semua, baik secara tutur kata, perbuatan, banyak sekali kekhilafan, banyak sekali kesalahan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena orang melakukan kesalahan sesama manusia itu harus bertobat. Syaratnya 3. Syarat pertama, kudu njaluk ngapura karo wong sing disalahi. Sing ping loro, aja ngulangi perbuatan salah. Ping telune, jalin silaturahmi, diapiki wong sing pernah dilakoni salah utawane orang yang pernah kita salahi. Tapi ketika kita salah dengan Allah, maka cukup dengan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita salah kepada manusia, di samping kita mohon maaf kepada sesama manusia, kita juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Kanjeng Nabi niku setiap hari ora kurang dari 70 jaluk ngapura menggusti Allah. Dan Kanjeng Nabi sing gena-gena al-maksum, sing gena-gena
pun dijamin, pun direksa dari perbuatan-perbuatan maksiat niku mawon boleh jaluk ngapura karo Gusti Allah sedina minimal pinten pakaian 70 kali nggih. Dan nek panjenengan kula kan tiyang sing kathah dosane niku ya aja 70 tapi ya sing akeh maning. Misalkan digawe rata-rata saben salat nopo wajib maos istighfar 33 ping 5 pinten akeh nggih akeh. Berarti wis luwih sekarang 70 ditambah malih dengan istighfar ketika kita baca setelah sholat sunnah, ditambah lagi dengan istighfar setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan. Monggo bareng-bareng kita dandani hati kita, dandani pikiran kita. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, nanti semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang sehingga nanti akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Allahumma amin ya robbal alamin. Terima kasih. Apa yang kami sampaikan banyak kekhilafan, kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu-tunggu jenenganipun kula aturi sarang-sarang saged ndadosaken manfaat kangge kita sedaya. Adicara ingkang selanjutipun nggih menika sambutan saking Bapak Ketua RT beliau Bapak Haji Denang. Wekdal sasana kula aturaken sumangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ingkang kula hormati para kiai, para ustadz ingkang rawuh, ingkang kula hormati para sepuh bini sepuh, ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, warga dapat RW 5 yang kami cintai dan banggakan, para remaja, putra-putri, dan para adik-adik semuanya. Yang pertama dan utama, tadi intinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menjalankan aktivitas yang baik, yaitu acara silaturahim sekaligus halal bihalal dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak semuanya, salam dan sholawat semoga selalu tercurah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai dengan kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan ajaran beliau dan mudah-mudahan kita beruntung termasuk sebagai umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Allahumma amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini kami atas nama pribadi dan keluarga serta atas nama Ketua RT dan segenap jajaran pengurus RT 4 RW 5 mengucapkan kepada Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, remaja dan adik-adik semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana minal aidin wal faidin. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya selama
menjalankan puasa di bulan Ramadan kemarin dengan segala amal-amal ibadah lainnya di luar puasa, dan semoga kita termasuk dimasukkan dalam golongan orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari hati yang paling dalam mohon dibukakan pintu maaf ya, Bapak Ibu sekalian. Karena yang jelas kami selaku yang ditunjuk sebagai Ketua RT di RT 4 RW 5 ini jelas pasti banyak salahnya, jelas pasti banyak khilafnya ketika melayani kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu sekalian, terutama dalam hal ke-RT-an. Pasti banyak salah dan kurangnya yang mungkin tidak terucap tapi sebenarnya ada di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Kersa maapunten ngapura kula nggih. Nggih, matur suwun. Mugi-mugi pangapunten dan pangapura nggih saking Bapak Ibu sekalian, Mas-mas Mbak-mbak adik-adik sekalian bisa meringankan hisab saya, hisab ya, perhitungan. Karena sejatinya setiap diri kita, sekecil apapun kita, mulai dari diri kita pribadi, mulai dari bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, sampai dengan ketua RT itu semua akan dimintain pertanggungjawabannya. Apalagi ini hal terkait kepemimpinan, tentunya walaupun cuma kelasnya RT, tetap kepemimpinan ini akan diminta pertanggungjawabannya nanti di Yaumul Hisab. Mudah-mudahan dengan nopo pangapunten dari Bapak Ibu sekalian meringankan hisab saya, meringankan hisab saya nanti di Yaumul Hisab. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dunia kita, kehidupan kita itu akan damai, tenang itu kalau kita bisa pertama berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri artinya apa? Jelas kita banyak salah, banyak hilaf. Menyesali boleh, tapi terlalu banyak menyesali sehingga akhirnya membuat diri kita merasa kita paling berdosa, kita paling bersalah, dan akhirnya membuat kita tersiksa dengan dosa-dosa kita, membuat kita itu jadi tidak tenang. Sama dengan keluarga kita. Kita pun harus bisa memaafkan diri kita atas kesalahan dosa yang lalu, atas kegelapan dosa kita yang lalu. Sama dengan rumah tangga kita. Oke, Bapak Ibu. Rumah tangga kita pun bisa damai, bisa tenang kalau kita bisa saling memaafkan. Kuncinya saya pikir memang di rumah tangga itu saling memaafkan. Supaya apa? Supaya langgeng. Gini apa mboten? Bapak Ibu yang sampun kesepuhan nggih. Hados Bu Agus, Bu Eli, Pak Dayat, Bu Dayat, Pak Nasrun, Bu Nasrun, Pak Bejo, Pak Timbul, Pak Slamet, nggih sepuhan-sepuhan yang bisa kita ambil sari santannya dalam rumah. Kalau saya masih relatif muda ini, saya baru 2002 saya nikah, ini berarti 2025. 23 tahun. Alhamdulillah udah 23 tahun, sebentar lagi kawin perak ya Bu Niken. Dan ternyata memang kalau saya amati pribadi, saya pribadi gitu ya, karena kita itu memang banyak salah, banyak luput, termasuk dalam hubungan suami istri di rumah tangga kita. Pasti banyak salah, banyak luput. Yang bisa membuat kita bertahan apa? Kita mengakui kesalahan kita. Kita mau merendahkan hati kita terhadap pasangan kita. Angger misalnya loro-lorone orang belum ngalah, atau salah siji gelem ngalah mesti bubar. Tapi kalau sama-sama saling memahami, sama-sama saling memaafkan, karena kuncinya tetap maaf. Kuncinya maaf. Maaf, kita mau meminta maaf karena kita mengaku dulu mentali orang kita itu kita salah. Bagaimana mungkin kita maaf kalau kita nggak merasa salah? Gitu Pak Boten? Jadi pertama tetap namanya maaf itu berangkat dari hati diri kita metani, istilahnya muhasabah. Kinyong salah apa, kinyong kekurangan apa, dan yang biungnya betem bae. Kan ada sih kan Bu? Dan ini bapaknya betem bae, salah apa suka-suka Pak Warsono betem bae.
apa yang burung gak enak kopi ro gedang lo ya, nah ini kan bisa enak nanti nggih. Jadi memang kuncinya itu kita bisa damai di rumah tangga kita itu kita pribadi masing-masing harus bisa metani awake dhewe setiap hari, setiap waktu. Dan ujung-ujungnya ketika kita bisa menguasai diri kita bisa memahami diri kita, maka kita akan mudah meminta maaf. Kosok baliknya pasangan hidup kita, kalau dia juga sama-sama bisa metani, sama-sama bisa introspeksi, akhirnya muncul kesadaran ya mau memaafkan, sehingga yang ada itu adalah damai dan damai, membuat rumah tangga itu langgeng. Ya ini juga termasuk meminta maaf, ini termasuk fitrah. Fitrah artinya apa? Memang bawaan kita itu memang harus meminta maaf dan memberi maaf. Saya sebut fitrah apa? Kita lihat Bapak Adam, Ibu Hawa. Zamannya masih di surga ketika Hawa dikelitiki oleh setan atau iblis untuk memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah. Hawa kan terbujuk ya. Padahal Nabi Adam dibujuk oleh setan udah lebih lama daripada Ibu Hawa, tapi yang terbujuk malah Ibu Hawa. Akhirnya nopo Bapak Adam yang dibujuk sama Ibu Hawa itu sukses, akhirnya mau memakan buah huldi. Begitu ketahuan yang terjadi apa? Setan disalahkan oleh Allah, kamu akan tinggal di neraka karena telah mempelesetkan, menjerumuskan Adam dan Hawa melanggar perintahku. Yang diambil oleh setan apa? Saya tidak terima disalahkan dan saya tidak terima juga dimasukkan ke neraka. Kalaupun toh saya masuk neraka, jangan sekarang, tangguhkan sampai hari kiamat. Saya akan membujuk anak turunnya Adam dan Hawa untuk terpeleset juga sama-sama ke saya masuk neraka. Tapi yang terjadi dengan Bapak Adam Ibu Hawa apa? Ketika disalahkan dan divonis salah oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Adam Ibu Hawa menerimanya, mengakui salah. Nggih, mengakui salah. Sehingga muncullah ayat yang terkenal ketika kita berbuat salah apa? Allahumma Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguhnya ini kami adalah orang-orang yang berbuat dolim kepada diri kami sendiri. Seandainya tidak ada kasih dan sayangmu, rahmatmu, kami akan selalu dalam kerugian. Inilah fitrahnya kita terawal dari orang tua kita itu Nabi Adam dan Hawa adalah mengaku salah. Ini juga yang membedakan kita dengan fitrahnya setan. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi. Hawa yang pertama membuat salah, meminta maaf kepada Adam pun saling memaafkan, dan sampailah dengan kita sekarang ini hidup saat ini. Karena apa? Karena rahmat, kasih sayang dan saling memaafkannya. Pertama, Nabi Adam dan Hawa meminta maaf kepada Allah Sang Pencipta karena telah berbuat salah. Yang kedua, mereka berdua saling memaafkan, sehinggalah muncullah kehidupan peradaban sampai dengan kita sekarang. Sehingga memaafkan dan mau meminta maaf ini adalah fitrah kita, fitrah aslinya diri kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sungkan, jangan malu, jangan apa istilahnya gengsi. Pertama kita mengakui diri kita salah dan kita mau meminta maaf dan mau juga memaafkan. Pertama apa? Dari lingkungan terdekat kita, itu keluarga kita. Meminta maaf kepada suami, meminta maaf kepada istri, kepada anak-anak kita. Dan setelah itu mudah-mudahan kedamaian yang terbentuk karena kita saling memaafkan di keluarga nular ke lingkungan tetangga, seperti pada pagi hari ini semangat saling memaafkan di lingkungan keluarga nular untuk lingkungan tetangganya. Jelas namanya hidup bertetangga pasti banyak salah dan hilal ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Irfani. Kita harus mau legowo karena tidak ada yang sempurna. Al insanu makhlul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kalau tidak mengakui salah dan dosa, tadi itu yang temannya Nabi Adam dan Hawa, tidak mengakui salah dan dosa itu tadi yang minta dispensasi masuk nerakanya, nanti-nantian pengen menggoda yang lain. Jadi fitrah kita adalah manusia yang mudah untuk meminta maaf dan mudah untuk memaafkan. Setelah keluarga kita selesai, setelah diri kita selesai, setelah keluarga dengan istri dan anak kita, suami dengan anak kita selesai, kita minta maaf.
marilah kita saling menegur dosa, saling memaafkan di antara tetangga kita. Mudah-mudahan dengan kita semangat saling memaafkan ini, lingkungan dengan tetangga enak, damai, adem, adem, boten congkrahan, saling mengasihi, saling berkirim. Nah, mudah-mudahan RT kita nanti semuanya akan damai dan akan menyenangkan suasana yang akhirnya ujungnya seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi menjadi negeri, menjadi kampung yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ketika kita saling memaafkan antar suami istri dan anak-anak, kita saling memaafkan di tetangga-tetangganya, maka kita akan dimaafkan oleh Allah menjadi RT yang thayyibah. Amin ya rabbal amin. Yang terakhir, mari kita doakan, mungkin ada bagian dari warga kita yang nggak bisa hadir pada pagi ini karena sakit. Yang pertama Bu Ita yang masih dirawat di rumah sakit, Bu Itno, Pak Cahyono, dan yang lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit tersebut, Bu Ita, Bu Itno, Bu Pak Cahyono dan lain-lain yang sedang sakit, segera diangkat sakitnya oleh Allah dan diberikan kesembuhan yang sempurna, tidak lagi meninggalkan sisa penyakit dan bisa berkumpul kembali dalam masalah silaturahim seperti nantinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ma'hum minkum, kami mohon maaf jika banyak salah dan khilaf dalam menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim, mohon maaf lahir batin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kula aturaken matur sembah nuwun. Adicara ingkang angka sekawan nggih punika ikrar silaturahim kalian halal bihalal ingkang badhe disampaikan kalian Ibu Sri Agus Sabdo. Dumateng panjenenganipun wekdal sasana kula aturaken sumangga. Kuatos menawi wonten klentakenipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang masih mengikuti jejaknya sampai saat ini. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Yang terhormat Bapak RT 04 RW 05 Karangsalam Kidul, yang saya hormati saya Pekteni sesepuh Bini Sepuh di lingkungan RT 4 RW 5, yang saya hormati Ibu RT, yang saya kasih juga ibu-ibu dan anak-anak warga RT 4 RW 5 yang saya hormati, saya kasih, saya banggakan. Juga tak lupa Pak Agus Sabdo yang selalu saya cintai, saya bekteni dan saya banggakan. Mohon izin mewakili panjenengan semua, terutama ibu-ibu dan anak-anak, saya matur di sini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pribadi dan juga atas nama keluarga, terutama mohon maaf kepada Pak RT, Bu RT atas ketidakaktifannya kami sekeluarga selama ini di lingkungan RT. Mohon maaf juga kepada tetangga terdekat saya, Bu Hajar Nani. Meskipun jarang berkomunikasi, tetapi karena hidup berdampingan, pasti Bu Nani banyak terganggu dengan kegaduhan yang terjadi di rumah kami. Ada bunyi burung, bunyi angsa dan sebagainya. Untuk itu mohon maaf sekali lagi dengan segala ketulusan hati. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya hormati, saya kasih, saya banggakan, mewakili ibu-ibu, saya memohon maaf kepada para suami, para bapak, jika dalam mengatur rumah tangga, mengelola rumah tangga masih banyak kekurangan kami. Meskipun kami sudah
mengupayakan dengan segala daya dan usaha, namun sebagai manusia biasa tentu saja ada kehilafan kami. Kadang karena letih, karena sedang bad mood, karena ada masa-masa tertentu kami para wanita mengalami, alhamdulillah kalau saya sudah enggak mengalami bad mood, maka muncul kejutekan kami, ketidaksabaran kami. Itu mohon dimaafkan dengan segala ketulusan hati. Kepada anak-anak juga, kalau ibu-ibu kadang tidak sabar melayani kalian, mohon dimaafkan ya anak-anak. Demikian pula kalau anak-anak mungkin belum terpenuhi semua keinginan kalian, jangan nangis, doakan bapak ibu kalian, ayah bunda kalian agar mendapatkan rezeki yang melimpah barokah sehingga bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan kalian. Bukan semua, karena tidak mungkin semua kebutuhan terpenuhi, hanya sebagian besar. Untuk itu, pada momen yang berbahagia ini, sekali lagi saya pribadi dan atas nama ibu-ibu dan anak-anak mohon maaf kepada para bapak atas kekurangan kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengatur rumah tangga. Dan jika ada kekurangan dari bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami yang belum bisa membahagiakan sepenuhnya, insya Allah ibu ikhlas ya, ikhlas. Kami pun ikhlas memaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tadi pesan Pak RT kita kan saling memaafkan, kuncinya memang maaf. Kita saling memaafkan, saling mengisi kekurangan pasangan kita. Dan di akhir penyampaian saya ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak RT sekeluarga atas telah yudisiumnya Mas Zidan dari Kontor. Semoga nanti mendapat tempat pengadilan yang sesuai keinginan dan dimudahkan segala urusannya. Juga selamat kepada Pak RT yang telah sekali lagi memenangkan kejuaraan lomba tulis khotbah Jumat kali ini dengan tema maritim, bidang maritim, dan dengan skala nasional mendapat juara ketiga. Selamat, semoga ini menginspirasi kita warga RT 4 RW 5. Pandai menulis itu karena banyak membaca, dan Pak RT sudah menyediakan taman bacaan. Maka anak-anak mari manfaatkan taman bacaan yang ada agar nanti wawasan kalian lebih luas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tidak tepatnya apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kula atur matur nuwun. Ikrar silaturahim kalian hak timbul. Bakal sasana kawula aturi semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para kiai, para sepuh, bunyai ingkang tansah kula bekteni, Bapak Ketua RT beserta pengurus takmir musala Baitus Salam, Bapak, Ibu, adik-adik warga RT 4 RW Gangsal yang kami muliakan juga. Lebih khusus bagi para jamaah musala Baitus Salam yang kami muliakan. Mari kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah inayah kepada kita semua, khususnya nikmat iman Islam sempat juga sehat. Sehingga pada pagi ini kami selaku yang ditunjuk pertama Jarek
mewakili bapak-bapak selaku kesepuhan di warga RT 4. Yang kedua, untuk mewakili pengurus takmir Mushola Batu Salam, mohon izin Bapak untuk warga RT 45, terutama kesepuhan cuman yang lebih sepuh dari kita, nggih. Izin nggih Pak nggih. Untuk pengurus mushola juga mohon izin. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, juga pengikut-pengikutnya termasuk kita yang kita tunggu-tunggu selamat sampai akhir zaman nanti. Dalam suasana yang fitri ini kami pertama-tama mengaturkan mohon maaf lahir batin selama kami mungkin selaku dituakan di warga RT 4, karena di sini juga masih ada yang lebih sepuh, tapi kami di Blakoto tadi untuk supaya menyampaikan, dan juga selaku pengurus khususnya dalam melayani jamaah. Setiap kami untuk memfasilitasi apa yang menjadi kehendak jamaah tidak bisa memberikan yang nikmat atau nyaman. Contohnya setiap, terutama yang sering terjadi itu, kita sedang sholat taraweh, sedang asik-asiknya, listriknya mati, panasan, terus air tidak bisa ngalir kadang-kadang. Itu karena mungkin alam, juga karena mungkin juga sudah harus perlu direhab atau direparasi selanjutnya. Juga untuk informasi, kami dipercaya dari PCNU maupun MBCNU selama 5 tahun untuk menangani zakat fitrah di wilayah RT sini, khususnya di pos Mushola Batu Salam. Alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa menghimpun 208 kilo paket. 208 kilo paket dikalikan 3, per paketnya 3 kilo, berarti sekitar 6 dazin lebih. Juga sudah kami realisasikan pada RT lingkungan, termasuk RT 25, RT 85, juga warga RT sekalian, warga kita sekalian. Alhamdulillah selama kita ditunjuk untuk melaksanakan zakat fitrah juga dipercaya untuk menghimpun zakat mal juga disalurkan. Mungkin walaupun tadi mungkin Bapak Ibu di dalam sudah secara pribadi saling memaafkan, ini untuk mewakili dari Bapak ke Ibu secara jamaah Ibu. Walaupun mungkin sudah secara di dalam sudah secara mungkin cium tangan atau cepat cipit lah, ini secara umum kami untuk menyampaikan tadi dari Ibu yang telah disampaikan oleh Ibu Haja Sri, kami secara terbuka menerima Bu apa yang menjadi ikrar Ibu. Semoga tahun-tahun yang akan datang dan semoga kesalahan Ibu kami mewakili Bapak sudah kami terima dengan lapang dada dan terbuka ya, dengan ucapan mohon maaf lahir batin. Moga-moga jamaah maupun warga RT ini bisa kita menangi Lebaran yang akan datang tahun 2026 atau 1447. Dan kami secara pribadi dan keluarga juga mungkin banyak tutur kata, terutama dalam sekarang ini kurang berkenan, banyak tutur kata atau unggah-ungguh kami di lingkungan. Sekali lagi mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kala aturi matur nuwun. Setunggal turut setunggal adicara sampun kita lampahi sareng-sareng wonten ing enjing siang punika. Rasan inggih punika penutup kalian musafahah. Monggo kita sareng-sareng tutup adicara wonten ing enjing siang punika kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi wontenipun majelis silaturahim lan halal bihalal wonten ing Mushola Baitus Salam saged
berkahi lan manfaati kita sedaya. Kaula selaku Ranuto Adicara lan kaula pribadi nyuwun agunging pangapunten menawi kathah lepatipun ndherekaken acara. Ja'alallahu iyana wa iyyakum minal aidin wal faidin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat Nabi Muhammad. Untuk ibu-ibu saling-salingan sampai dengan teras ini. Nun sewu bapak-bapak jumeneng mawon mangke Pak LT ingkang pertama mubeng mawon. Oke, bapak-bapak Ibu-ibu nggih mangke sing teng serambi mawon monggo muter mawon. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله